Film ini bercerita tentang wabah mematikan yang berasal dari kota Jakarta, Indonesia. Virus itu menyebar sangat cepat ke seluruh dunia, sehingga tidak ada tempat yang aman bagi umat manusia untuk bersembunyi. Seorang warga negara Amerika Serikat bernama Jill mengemban tugas penting, yaitu dia harus melindungi seorang anak kecil yang merupakan obat antivirus wabah mematikan tersebut. Tentu hal itu tidak mudah bagi mereka, karena di dalam perjalanan pasti ada bahaya seperti melawan monster dan penjarahan di mana-mana. Satu-satunya cara agar bisa bertahan hidup di tengah wabah mematikan itu dengan cara survival. So ini dia cerita The Last of Us Part 1. Berlatar belakang pada tahun 1968. Dari sebuah acara talk show, Dr. Numan mengatakan manusia telah berperang dengan virus sejak awal. Terkadang jutaan orang mati seperti dalam perang sungguhan, namun pada akhirnya manusia selalu menang. Just to be clear, you do think microorganisms pose a threat? Oh, in the most. Meskipun begitu, ada yang lebih berbahaya dari virus. Para ahli menyebutnya jamur. Untuk saat ini tim medis masih belum bisa menemukan obat untuk menghilangkan infeksi jamur. Jika hal itu terjadi, maka umat manusia akan binasa. Not viruses, so Fungus. if that happens, We lose. 35 tahun pun telah berlalu. Kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Sarah. Dia memiliki sosok ayah yang hebat dan selalu melindungi dirinya apapun yang terjadi. Di sana mereka tinggal bersama paman Tony, tak lain adiknya Jul. Tommy merupakan mantan tentara, tapi dia dipecat karena sebuah alasan. Melalui siaran radio dikabarkan, telah terjadi kerusuhan di Jakarta. Seluruh warga negara Amerika Serikat diharapkan untuk berhati-hati. Jakarta isn't a country, and in fact, it's capital of Indonesia. Sarah sendiri memiliki tetangga pasangan yang sudah lansia. Dia bernama Atkins dan istrinya Connie. Sementara itu 3 hari yang lalu, tepatnya di kota Jakarta, Dr. Ratna, Profesor Mikologi Universitas Indonesia, dibawa oleh 2 tentara dan diantarkan ke laboratorium rahasia untuk mengecek keadaan mayat perempuan. Terlihat keluar banyak jamur di dalam mulutnya, disertai gigitan dari manusia. Tentara itu menjelaskan kalau mayat perempuan barusan menyerang 3 rekan kerjanya. Ketika polisi datang untuk mengecek keadaan di sana, mereka berempat bersikap seperti monster dan menyerang para polisi. Terpaksa para polisi itu menembak mereka hingga tak bernyawa. Tujuan utama tentara itu membawanya. Dia meminta Dr. Ratna untuk membuat vaksin agar bisa mencegah penyebaran. Jadi kapan ini terjadinya, Pak? Kurang lebih 30 jam yang lalu, kalian butuh vaksin. Namun selama dia bekerja di dunia medis, Dr. Ratna masih belum bisa menemukan cara untuk menghentikan infeksi jamur tersebut. Satu-satunya cara adalah membom kota itu. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Virus itu menyebar melalui udara dan sangat cepat bereaksi terhadap manusia lansia. Di lain sisi, ketika Sarah mengunjungi rumah Connie, tanpa dia sadari Connie mengalami kejang-kejang. Sebelum pulang, Sarah melihat Mercy menatap dengan tatapan kosong ke arah Connie, entah apa maksudnya. Malamnya, beberapa helikopter terus melintas ke arah pusat ibu kota. Sarah bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ketika memasuki rumah Atkins, dia melihat Connie sedang memakan Nyonya Adler. Tak lain adalah anaknya sendiri. Merasa cemas, Sarah pun berlari dari sana. Beruntung Jill bersama Kim datang tepat waktu. Suasana kota saat itu sangat kacau karena virus jamur membuat umat manusia berubah menjadi zombie. Terlihat pengendara mobil meminta pertolongan. Namun Tommy masih terus melajukan mobilnya karena dia tidak ingin mengambil resiko. Di tengah perjalanan mereka terjebak kemacetan. Jill menyarankan untuk mengambil jalan pintas, tapi percuma saja karena tentara sudah mengepung kota itu. Meskipun begitu, mereka masih tetap tidak menyerah. Virus zombie sudah hampir menguasai kota itu. Ketika ingin memutar balik, tiba-tiba saja sebuah pesawat terjatuh dari langit dan puing-puingnya mengenai mobil mereka. Akibat dari kecelakaan itu, membuat kaki Sarah terluka parah. Suatu ketika, salah satu zombie menyadari keberadaan mereka. Beruntung ada tentara yang secara kebetulan sedang berpatroli di sana. Tentara itu melapor ke kantor pusat bahwa ada 2 warga sipil selamat. Namun kantor pusat malah menyuruh tentara itu membinasakan Jill dan Sarah. Beruntung Tommy datang menyelamatkan mereka tepat waktu. Tapi sayang Sarah terkena peluru di bagian perut. Beberapa saat kemudian Sarah tewas akibat kehilangan banyak darah. 20 tahun pun telah berlalu setelah pandemi mematikan yang membunuh sebagian besar populasi manusia. Jill bekerja sebagai buruh di suatu tempat bernama karantina.
Semenjak pandemi, mata uang seluruh negara tidak lagi berfungsi. Para pekerja diberikan beberapa kupon untuk jatah makan nanti malam. Setiap tawanan yang keluar dari tempat karantina akan dihukum gantung di depan tawanan lainnya. Kendati demikian, Jules tidak takut sama sekali dengan ancaman itu. Dia berencana kabur dari tempat karantina menggunakan truk yang sudah disediakan oleh salah satu tentara di sana. Tempat itu dikuasai oleh sekelompok tentara, mereka menyebutnya organisasi Fedra. Dan juga ada kelompok pemberontak, kita sebut saja Firefly, yang dipimpin oleh Merlin. Mereka tidak menyukai kediktatoran militer, dan mereka menyusun rencana agar bisa kabur dari tempat karantina untuk selamanya. Sebelum pergi, Kim memberitahu untuk tidak pergi di tengah malam, karena penjagaan di malam hari lebih ketat daripada biasanya. Stay off the streets for the next few nights. It's easy to make a mistake in the dark. Sementara itu, kelompok Firefly menculik gadis dari organisasi Fedra. Dia bernama Ellie. Diduga kuat, Ellie adalah sosok kunci untuk menyelamatkan umat manusia dari virus yang mematikan. Sementara itu, Aki yang dibawa oleh tes teman Jules di tempat karantina dicuri oleh kelompok Firefly. Mereka memutuskan pergi ke markas Firefly untuk mendapatkan Aki itu kembali, karena Aki itu sangat berguna untuk menghidupkan kendaraan yang akan mereka bawa untuk kabur dari sana. Robert screwed us over with? Dalam 5 menit ke depan, organisasi Fedra akan mengetuk tempat itu. Merlin sejak awal berencana memindahkan Ellie ke suatu tempat bernama State House. Namun dirinya terluka akibat baku tembak dengan warga sipil. Dia percaya dengan kemampuan Jules. Maka dari itu Merlin memohon kepada Jules untuk membawa Ellie ke State House, karena di sana sudah ada anggota Firefly yang sedang menunggu. Tanpa pikir panjang, Jules menerima tawaran itu setelah Merlin mengatakan akan memberikan senjata serta persediaan makanan. And I know what you're both capable of. Safely, they'll give you what you need. Sebelumnya penyiar radio memberitahu Jules kalau Tommy terakhir kali hilang kabar di Wyoming. Ketika dalam perjalanan menuju keluar, tanpa disengaja mereka bertemu dengan Kevin. Get on your knees. Just get on your knees. Just get on your knees. Kevin mengecek tubuh mereka dengan alat pendeteksi virus. Tiba-tiba Jules kembali teringat detik-detik kematian putrinya. Tidak ingin kejadian itu terulang kembali, dia mengajar Kevin hingga tewas. Betapa terkejutnya Tess setelah mengetahui alat pendeteksi milik Ellie berwarna merah yang menandakan kalau Ellie terjangkit virus. Nobody lasts more than a day. No, I'm not sick. Dari kejauhan mereka mendengar suara helikopter mendekat. Tess memutuskan membicarakan hal itu belakangan karena tujuan utama mereka adalah kabur dari tempat itu. Mereka bersembunyi di dalam bangunan kosong sambil memulihkan tenaga untuk perjalanan selanjutnya. Ellie mengaku kalau dirinya merupakan kunci untuk menghentikan infeksi terhadap virus jamur. Base camp somewhere else. With doctors. Whatever happened to me is the key to finding the vaccine. Apapun yang terjadi, Jules dan Tess mau tidak mau harus melindungi Ellie hingga sampai di State House demi menyelamatkan umat manusia dari wabah mematikan. Kota itu dulunya pernah diledakkan bom oleh organisasi Fedra karena mereka harus meminimalisir penyebaran virus jamur. Di tengah perjalanan, Ellie bercerita kalau dirinya digigit zombie ketika memasuki mall tua di tempat karantina. Beruntung efek samping jamur tidak bereaksi kepadanya. Dari sanalah terungkap kalau tubuh Ellie memiliki obat antivirus. Singkat cerita, tibalah mereka di hotel kosong. Sesampainya di penghujung hotel, mereka pun terjebak karena reruntuhan gedung telah menutupi jalan keluar. Tess kemudian nekat menerobos reruntuhan itu agar dia bisa membukakan pintu lain untuk Ellie dan Jules. Setelah berhasil keluar dari gedung hotel, mereka pun melihat di jalanan menuju State House yang telah dipenuhi ratusan zombie. Tess menjelaskan kalau jamur juga bisa tumbuh melalui tanah. Jika menginjak jamur di suatu tempat, maka para zombie lainnya akan terhubung satu sama lain. Keadaan terburuk, mereka bertiga akan dihampiri zombie yang sedang tertidur di jalanan. They're connected. Cordyceps in one place. Now they know where you are. Now they come. Terpaksa mereka harus mengambil jalan memutar dengan melewati gedung museum. Sebelum memasuki museum, Jules memeriksa mayat-mayat di depannya. Semua mayat terlihat sudah mengering, sehingga Jules pun berpikir kalau di dalam kemungkinan besar tidak ada zombie. Ketika berada di dalam museum, mereka menemukan seorang mayat tewas akibat goresan benda tajam. Hal tersebut tentu membuat mereka kebingungan, karena mustahil zombie melakukan itu. Perlahan demi perlahan mereka menaiki tangga, hingga suatu ketika, lokasi mereka berhasil diketahui oleh zombie yang sudah berevolusi. Mereka menyebutnya Clicker. Clicker merupakan zombie buta, tapi dia bisa mengetahui lokasi manusia dengan suara. Akibat suara keras dari tembakan Jules, membuat Clicker lainnya muncul tiba-tiba. Beruntung Clicker itu berhasil dimusnahkan.
Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju State House. Sesampainya di State House, tidak ada anggota Firefly di sana. Ternyata para anggota Firefly sudah tewas semua tanpa tersisa satupun. Hal itu tentu membuat Tess murka, karena percuma saja rintangan-rintangan yang mereka lalui bahkan sampai nyawa menjadi taruhannya. Dilihat dari salah satu mayat anggota Firefly, Jill menduga salah satu di antara mereka terinfeksi virus jamur, dan yang terinfeksi menyerang anggota Firefly lainnya. Holy shit. Where did Marlene say that she was taking you? Di lain sisi, Ellie menyadari kalau leher Tess terkena gigitan clicker sebelumnya. Kendati demikian, Tess meminta Jill untuk membawa Ellie bersamanya ke tempat teman mereka bernama Bill dan Frank. Di tengah perdebatan, tiba-tiba salah satu zombie terbangun. Kemudian Jill langsung menembaknya. Tanpa diduga, tangan zombie mengenai jamur yang berasal dari tanah, sehingga membuat zombie lainnya merespon. Waktu mereka tidak banyak, Tess menyadari kalau hidupnya akan berakhir, dan dia meminta Jill segera pergi membawa Ellie ke tempat yang lebih aman. Sementara Tess menumpahkan cairan bensin beserta granat ke lantai, dan dia berencana mengulur waktu dengan cara meledakkan tempat itu, agar para zombie tidak dapat mengejar Jill maupun Ellie. Akhirnya kita sudah selesai di akhir cerita The Last of Us part ke-1. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di part kedua. See you.